Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma jidni ilma Allahumma zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma. alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum belajar, jadi bahkan Bapak absen terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, Ahmad Fikri Rashid Ar-Rahman Hadir. Ahmad Maulana Hadir. Ahmad Dhani Hadir. Arifia Naura Putri Hadir. Muhammad Hasbi. Hadir. Masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ingat. Minggu kemarin kita belajar tentang Hadas. Oke, hadas itu apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Hadas adalah keadaan tidak suci bagi seorang yang menjadikannya tidak sah untuk melakukan ibadah. Oke. Nah, selanjutnya adalah pembagian hadas. Siapa yang bisa menyebutkan pembagian hadas? Pembagian hadas terbagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, 1. Keluar sesuatu dari lubang, yaitu kubul dan dubur. 2. Hilang kesadaran. 3. Menyentuh kemaluan tanpa alas. 4. Bersentuhan langsung antara kulit lelaki dan perempuan yang sudah balik dan bukan mahram. 2. Hadas besar, yaitu keluar air mani. 2. Haid. 3. Nifas. 4. Wiladah. 5. Hubungan suami istri. Selanjutnya adalah cara membersihkannya. Masih ingat bagaimana cara membersihkannya? Ingat. Oke, siapa yang ingin menyebutkan? Hadas kecil berwudu atau tayamum, hadas besar mandi wajib. Selesai kita tentang hadas, lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang najis. Oke, silakan dibuka bukunya. Ya, kita di sini membahas najis. Jadi apa itu najis menurut bahasa? Kotoran. Najis adalah? Kotoran. Oke, najis adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah Kotoran menempel yang menyebabkan tidak sah beribadah. Oke, najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis Mukhafafa. Najis Mukhafafa. Mukhafafa, yaitu najis yang Ringan. ringan. Nah, yang kedua Mutawasita. mutawasita. Sita. Sita. Mutawasita yaitu najis yang sedang apa? Sedang mengerjakan. Sedang. Terusnya najis Mughalazah. Mughalazah yaitu berat. Oke. Contoh najis mukhaffafah adalah Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, kecuali air susu ibunya yang berumur kurang dari 2 tahun. oke, air kencing bayi. Baik, laki-laki. Ya, nah. Terus
najis mutawasitah. Contohnya apa saja? Nanah, muntah, darah, kotoran manusia atau hewan, arak atau khamar. Oke. Nanah, Muntah, muntah, darah. darah. Oke, najis terakhir yaitu najis mughaladzah. Biki sebutkan najis mughaladzah contohnya. Air liur atau kotoran anjing dan babi. Air liur Atau kotoran atau kotoran anjing dan babi. anjing Dan babi. dan babi. Nah, oke. Nah, najis mutawasitah ini terbagi menjadi dua. Oke, kita naikkan ke atas. Nah, yang pertama najis apa? Hukumiyah. Hukumiyah. Yang kedua Ainiyah. Oke. Ainiyah. Nah, najis mukhaffafah. Bagaimana kita membersihkannya? Oke. Menyiramkan air bersih ke benda yang najis hingga basah. Menyiramkan Air bersih menyiram pada benda yang najis. Yang najis. Oke. Najis mutawasitah, hukumiyah dan ainiyah. Ini kan dibagi tadi. Mutawasitah terbagi dua yaitu hukumiyah dan ainiyah. Bagaimana cara membersihkan najis mutawasitah, hukumiyah ya? Menyiramkan dengan air bersih pada bagian yang terkena kencing yang sudah kering. Menyiram dengan air bersih. Nah, sedangkan ainiyah ya nih. Membasuh hingga hilang wujud, bau atau rasa, kemudian disiram sampai basah. Membasuh sampai hilang wujud sampai hilang wujud, bau Atau rasa, kemudian disiram sampai bersih. Sampai bersih. Oke. Terus yang terakhir adalah najis Mughaladzah. Oke, Vicky, najis mughaladzah bersihkannya dengan 1. Menghilangkan wujud najis. Hilangkan wujud najis. Hilangkan wujud najis. Kita sudah selesai membahas tentang najis. Apakah ada yang ingin menanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara mensucikan benda elektronik atau lainnya yang terkena najis? Jadilah
tentang tadi tuh cara mensucikan pada benda elektronik. Yang pertama nih ada beberapa pendapat. Yang pertama ada mazhab Hanafi dan yang kedua ada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanafi ini nih berpendapat barang apa aja yang terkena paparan matahari atau hawa panas ini akan suci. Dan yang kedua ini mazhab Hanafi juga, apabila pada benda yang tidak ada berporik itu mensucikannya dengan cara dilap, digosok. Nah, hingga tidak ada lagi najis itu. Yang menganggap kita tidak ada lagi najis. Dan yang kedua yaitu tentang mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa yang hanya mensucikan adalah air mutlak. Tidak ada lagi yang mensucikan selain air mutlak. Nah, itu apakah ada lagi yang ingin bertanya? Mana hukumnya apabila ketika salat bisul pecah? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana apabila kita sedang sholat bisul pecah. Nah, jadi ini pertanyaannya sungguh menarik lah. Nah, jadi jawabannya ketika sholat apabila bisul pecah itu tidak batal, tetapi dengan catatan pecah sendiri. Nah, ini sama halnya dengan ketika kita sholat, kotoran hewan di atas jatuh ke pakaian kita. Nah, itu tidak membatalkan. Nah, itu jawabannya. Selesai pembelajaran kita pada kali ini. Seterusnya kita akan bermain game. Oke, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, bisa paham? Paham. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 1. Ini. Ulang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di ujung. Mencar. 1, 2, 3 mencar. Di sini aja lah. 1. Putri mana? 1, 2, 3. 2 di sini. 2 sini. Kelompok 1 di mana? 1 di sini. Oh, di situ. Jadi permainannya kayak ini. Aku beri 2 gunting kertas. Nah, bagi dulu lah. Siap. Ini materi sudah ada, sudah paham kan? Sudah. Seharusnya kalian bikin soal. 1 kertas, 1 soal. Paham? Paham. 1 kertas, 1 soal. Diskusikan dengan teman kalian, tidak perlu jawaban. Apabila sudah 2 gunting soal, silakan taruh muka. Paham? Paham. Oke, kerjaan. Oke, 1 sampai 3 ambil salah satu. 1, 2, 3. Langsung kita mulai dari kelompok 1. Silakan baca soalnya. Kepada kelompok 2, contoh najis mughalazah adalah? Jawabannya adalah air liur atau kotoran anjing dan babi. Tadi pertanyaan dari kelompok 3. Oke, saya kembalikan kepada kelompok 3. Apakah benar jawaban tersebut? benar.
2, silakan bacakan soalnya. Kelompok 3, apa itu najis menurut bahasa dan istilah? Bahasa adalah kotoran. Menurut istilah adalah kotoran menempel yang menyebabkan tidak sah beribadah. Pertanyaan dari kelompok 2. Tadi soalnya dari kelompok 1. Oke, apakah benar jawaban tadi? Benar. Oke, sudah selesai pembelajaran kali ini. Selanjutnya adalah tahap evaluasi, yaitu soal. Soal nomor 1. Najis menurut bahasa adalah, langsung jawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Najis mutawasitah terbagi menjadi berapa? Sebutkan. Najis mutawasitah terbagi menjadi berapa? Sebutkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita koreksi bersama. Soal yang pertama, najis menurut bahasa adalah Kotoran. Oke, jawabannya adalah kotoran. Sedangkan menurut istilah adalah kotoran yang menempel yang menyebabkan tidak sah untuk beribadah. Oke, soal berikutnya, najis mutawasitah terbagi menjadi berapa? Dan sebutkan. Oke, najis mutawasitah terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Yang pertama najis hukumiyah. Yang kedua ainiyah. Oke, hukumiyah dan ainiyah. Mutawasitah terbagi 2. Yang pertama hukumiyah. Kedua ainiyah. Yang pertama hukumiyah. Yang kedua ainiyah. Oke, mutawasitah menjadi 2. Yang pertama hukumiyah. Yang kedua ainiyah. Yang pertama hukumiyah. Yang kedua ainiyah. Yang pertama hukumiyah. Kedua ainiyah. Yang betul semua kan? Itulah akhir pembelajaran dari kita. Jadi dapat kita simpulkan. Jadi najis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawasitah, yaitu najis yang sedang. Dan yang terakhir adalah najis mubaladzah, adalah najis yang berat. Oke. Berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dapat kita amalkan di kemudian hari. Amin. Nah, terima kasih. Silakan salah satu siswa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim wa akhiru unzur ma qala wa la tanzur man qala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi